Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Teguh Surya sebagai perwakilan dari kelompok 5 ingin menjelaskan hasil dari tugas kelompok kami yang telah kami kerjakan. Di sini kita akan menjelaskan kode dari kelompok kami yang telah kami kerjakan, yang telah kami bagi-bagikan tugasnya, yaitu tugas saya menjelaskan tentang fungsi dari import random ini. Import random ini digunakan untuk mendapatkan angka-angka acak, dan library math digunakan untuk mengaktifkan semua fungsi yang ada di matematika. Fungsi probability crossover yaitu crossover pada algoritma yang akan kami observasi. Hal ini bertujuan untuk melihat pengaruh perubahan parameter terhadap proses kecepatan dan pencarian generasi yang optimal. Dan fungsi DV ini, yaitu ini soal dari tugasnya atau ketentuan dari soalnya. Dan yang fungsi Discrete Population ini sebuah fungsi untuk membuat populasi yang bersifat individu untuk ditentukan nilai-nilai terbaiknya. Yang selanjutnya itu dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi Pretma Priaji. Saya perwakilan anggota dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja dari kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan beberapa bagian fungsi program yang telah kami buat. Pertama, saya akan menjelaskan tentang fungsi decode kromosom. Dalam setiap individu sebuah populasi, evolusi yang dilakukan oleh kromosom dilakukan secara random. Kromosom tersebut dibentuk dalam algoritma yang telah dibangun dengan melakukan import random pada library Python yang berfungsi untuk melakukan nilai acak antara 1 dan 0 yang merupakan bagian dari kromosom. Proses decode tersebut menggunakan metode pertama bernama individual representasi binary encoding yang berfungsi untuk membagikan kromosom menjadi X dan Y. Indeks pertama dari kromosom sampai middle index kromosom menjadi X kromosom, sedangkan dari middle index kromosom hingga indeks terakhir kromosom menjadi Y. Berikut adalah hasil codingan program dari kelompok kami tentang fungsi decode kromosom. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dari perhitungan fitness. Fungsi perhitungan fitness dari X dan Y untuk mencari tolak ukur seberapa bagusnya kromosom. Lalu di sini kami mencari nilai maksimum. Maka dari itu kami hanya menggunakan return f x y. Kalau kami mencari nilai minimum, maka akan ditambahkan minus setelah kata return. Kemudian selanjutnya kami di sini membuat fungsi parent selection atau biasa disebut seleksi orang tua. Untuk pemilihan orang tua, metode yang digunakan oleh kelompok kami adalah Rotary Wheel. Pertama-tama, cari terlebih dahulu panjang populasi. Kemudian cari nilai minimum dan maksimum dan lakukan looping seperti berikut. Setelah melakukan looping, kemudian selanjutnya inisialisasi dahulu parent dengan list kosong. Setelah itu lakukan rotate wheel. Setelah selesai, kemudian lakukan return parent. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Baik, nama saya Dani Muhammadriza. Di sini saya akan menjelaskan tentang function crossover, mutation, dan juga function utama. Pertama, function crossover. Di sini ada variabel length kromosom dengan panjang dari panjang parent. Lalu ada cross, dimana digunakan untuk batasan tertentu dengan isi random integer dari 0 sampai panjang kromosom
lalu ada child dengan array 2 dimensi, lalu di sini itu memasukkan child pertama dengan parents pertama dari batasan tengah ke kanan, lalu ditambah parents kedua dengan dari awal sampai batasan di tengah. Lalu untuk child kedua dengan parent kedua dari batasan tengah sampai akhir, ditambah parent awal di awal hingga batasan tengah, lalu di return child. Lalu untuk function mutation pertama dari panjang length kromosom diisi dengan panjang dari child. Lalu looping i, dalam looping ada looping y, dalam looping i ini dari sampai 2 karena sesuai isi dari childnya. Lalu looping z sampai ke panjang dari kromosomnya. Jika di random angka lebih kecil dari probabilitas, maka akan dimasukkan ke dalam child IJ 0,1 dengan tidak anaknya itu bukan dari child sebelumnya gitu, IJ sebelumnya, lalu di return child. Lalu untuk fungsi utamanya di sini base generation digunakan untuk mencari generasi terbaik gitu. Lalu populasi di-generate, lalu looping i sebanyak panjang generasinya saya isi, kelompok kami maksudnya diisi sebanyak 30. Lalu looping fitness population, lalu ada looping lagi kromosom sebanyak population X, Y dimasukkan record kromosom, lalu jadikan fitness population, masukkan ke fitness. Setelah itu base generation dimasukkan ke dalam fitness population. Setelah itu di sortingnya sesuai dengan fitness yang terbaik. Lalu new population dimasukkan sortingan yang sebelumnya, itu sortingan yang udah diisi dengan fitness terbaik. Lalu jika i tambah 1 mod 10 sama dengan 0, maka akan mengoutputkan generasi dari i tambah 1 dengan fitness terbaik dari base generation tersebut. Lalu ada looping lagi, panjang populasi tidak sama dengan jumlah populasi, maksudnya panjang populasi baru gitu. Lalu parents diisi dengan parent selection untuk menyaksikan lagi random jika probabilitas ya, jika random tersebut diisi dari probabilitas. Child diisikan mutation, lalu health child sama dengan parents tambah y kosong. New population sama dengan new population ditambah child population sama dengan new population tambah y kosong. Di sini saya akan merunning fungsi utamanya dan dihasilkan seperti ini. Baik, mungkin sekian dari saya. Kelompok kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.